Nah, oke, siap? Ini ibarat orang menuang kopi, itu gelasnya harus kebuka semua, jangan ada yang tertungkup. Jangan ada yang tertidur ya, angkat kepala, buka matanya. Tawajuh, ta'zim wal ihtiram. Agungkan dan muliakan majelis. Siapa saja yang bicara, bukan hanya dari Sulaiman. Siapapun yang bicara, kita dengarkan baik-baik sehingga ilmu itu masuk ke hati. Ta'asur fil qalbi. Kalau ilmu sudah kesan di dalam hati, insya Allah kita akan ada kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semua siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah mabit ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam ini adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang Islam, orang yang berjalan di mana? Jalan Nabi. Orang Islam hidup gak ikut cara dia ikut cara Rasulullah. Dia tidur gak ikut cara dia tidur dengan cara Nabi. Dia bangun tidur dengan cara Nabi. Dia masuk toilet dengan cara Nabi. Dia keluar toilet dengan cara Nabi. Dia bercermin dengan cara Nabi. Dia makan minum dengan cara Nabi. Dia berpakaian dengan cara Nabi. Dia naik kendaraan dengan cara Nabi. Nah, jadi sekarang coba periksa diri kita nih. Sebanyak ini kehidupan kita, sudah berapa banyak yang kita ikut cocokkan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam ujung rambut ujung kaki Nabi ajarkan. Nah, jadi hadirin sekalian, kita mesti meyakini satu-satunya cara. Ustaz maaf, ini judulnya apa nih Ustaz? Oh, berkhidmat untuk umat. Maaf, saya kadang-kadang lupa baca WhatsApp ya. Kita harus yakin satu-satunya cara yang akan mendatangkan kejayaan dunia dan akhirat, yang akan memuliakan kita, membuat kita sukses dunia akhirat, hanyalah cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup orang Aceh gak ada jaminan. Cara hidup orang Batak gak ada jaminan. Cara hidup orang Minang gak ada jaminan. Cara hidup orang Melayu gak ada jaminan. Cara hidup orang Kubu gak ada jaminan. Cara hidup orang Sunda, Betawi gak ada jaminan. Cara hidup orang Lombok, orang Sasa, orang Bugis, orang Makassar. Cara hidup orang mana lagi Banjar gak ada jaminan. Cara hidup orang Jepang gak ada jaminan. Cara hidup orang India gak ada jaminan. Cara hidup orang Pakistan gak ada jaminan. Bahkan cara hidup orang Arab tak ada jaminan. Jadi sebuah statement yang sangat bodoh orang yang mengatakan sunnah itu budaya Arab. Ya, sunnah itu bukan budaya Arab. Ya, banyak yang mirip-mirip dengan cara orang Arab karena Nabi kita memang orang Arab. Rasulullah lahir di mana? Di mana kotanya? Makkah. Orang yang mencintai Rasulullah, dia mesti mencintai tempat lahirnya Nabi, Makkah. Di mana Nabi wafat? Madinah. Orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Kata Mbah Maimun Zubair nih, orang yang membenci orang Arab, setiap ngomong nih ke Arab-Araban lo, dia membenci orang Arab. Tempat orang ini di mana? Di Jahannam. Bahaya nih Pak. Ini yang ngomong tuh wali Allah, ini yang ngomong. Mbah Maimun, dia meninggal di Makkah kemarin waktu musim haji. Ya, oh, bisa. Ini sosmed ini gunakan untuk dakwah, ya. Jangan curhat aja di sosmed. Ini galau aja di sosmed semua. Sebentar, kita rekam aja ya, kita rekam, terus kita masukin YouTube. Tolong Bang, bisa dimiringin nggak Bang? Landscape.
Semua dengar ya, ta'zim ya, meskipun jauh-jauh duduknya tapi telinganya dengar. Jangan sampai kita di majelis kita nggak mau dapat manfaat apa-apa. Coba masukin main jepit ya bang. Udah follow belum? Subscribe belum YouTube saya? Ini sekarang nih. Dari Sulaiman yang sahabat. Ingat ya, like, comment, and subscribe. Ya Allah hidayah umat, ya Allah hidayah umat, ya Allah. Udah pencet belum? Saya pernah ceramah 1 jam, nggak dipencet sama orang. Benar. Udah pencet belum bang? Aman? Lurus nggak? Oke, mantap. Keren nggak? Mantul. Sampai di mana kita tadi? Orang Arab. Saya pikir kadang-kadang aneh di Indonesia ini banyak orang, nggak semua sih ya, banyak orang alergi sama Arab. Pakai sorban dibilang kayak Arab-Araban, pakai cadar dibilang itu budaya Arab, betul nggak? Celana cingkrang dibilang itu radikal. Seperti ada sebuah upaya untuk menjauhkan umat ini dari sunnah. Ngeri Pak. Tapi kalau ke barat-baratan hebat. Ya. Pakai jas, pakai dasi hebat. Ke Arab-Araban alergi. Saya mau aja berpikir nih teman-teman semuanya. Apa salahnya orang Arab sama orang Indonesia? Ada kah? Enggak ada. Pernah orang Arab ngirim narkoba ke sini? Jazakallah khair bang. Para sahabat dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke seluruh dunia sampai ke Indonesia. Para tabi'in, para wali-wali Allah. Sehingga kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, di setiap kota, hampir setiap kota itu ada kampung Arab. Bapak tahu kalau orang Arab datang ke sini, dia bukan untuk mencari dunia di Indonesia, kemudian dia kuras harta Indonesia dibawa ke kampungnya untuk membangun negaranya. Tidak. Tidak sejengkal pun tanah di Saudi Arabia, tanah di Yaman, tanah di Jazirah Arab yang dibangun pakai duit orang Indonesia, nggak ada. Beda sama Belanda. Belanda datang ke sini 350 tahun, dia kuras harta kekayaan kita, dia kuras hasil bumi kita, dibawa pakai kontainer, pakai kapal dia ke negaranya dia, kemudian dia jual, dia dapat duit, dia bangun negaranya pakai harta orang Indonesia. Kalau mau benci, bencilah sama Belanda. Orang Arab datang ke sini, dia bangun, dia nikah dengan orang Indonesia. Dia bangun negara ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka ada satu partai namanya Partai Arab. Dan dia bubarkan dirinya setelah Indonesia merdeka, bubar. Enggak ada kepentingan apa-apa. Mereka datang ikhlas membawa agama. Islam itu dibawa ke Indonesia bukan dibawa oleh pedagang, tapi dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh para tabi'in, para dai, para wali-wali Allah. Pedagang ini dia berpikir bagaimana mengambil manfaat dari umat, dari manusia. Paham? Dai berpikir bagaimana memberi manfaat. Beda, Pak. Ya. Pedagang berpikir gimana kalau orang nih, gimana duit orang nih pindah ke kantong saya nih. Itu pikir pedagang, Pak. Tapi kalau pikir dai, bagaimana orang ini dapat duit, bagaimana orang ini bahagia, bagaimana orang ini selamat, bagaimana orang ini masuk surga, itu pikir dai. Jadi tidak benar itu sejarah pelajaran SD itu Islam disebarkan dibawa ke Indonesia oleh pedagang dari Arab Gujarat. Bukan pedagang, mereka adalah dai dan daiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan semua kepentingan dunianya untuk menyebarkan agama Allah. Kenapa dia berdagang? Ya itu strategi dari dakwah mereka.
Ya. Dulu mereka datang ke sini, Wali Songo itu sebagian besar orang Arab. Ya. Dia lihat raja non muslim. Dulu orang-orang Jawa Hindu Buddha agamanya. Tak mungkin menentang arus. Dia hebat. Maka dia dekati itu kerajaan, dia cari ini putri raja. Nah, maka sama wali-wali dinikahi putri raja, Pak. Raja nggak diusik. Terus dia dengan ibarat pelan-pelan ditunjukkan akhlak Islam. Fikir mereka jaga panjang. Toh kalau rajanya tidak mau terima Islam, nanti kalau dia menikah dengan anaknya raja, setelah raja mati siapa yang menjadi raja? Keturunan raja anaknya. Begitu, Pak. Jadi tersebarnya Islam di Nusantara ini penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan, tak bukan dengan pertumpahan darah, nggak ada peperangan. Ya. Jadi hadirin sekalian, kita orang Islam, salah satu tanda keimanan kita apa? Mencintai orang Arab. Kenapa? Rasulullah SAW orang Arab. Al-Quran berbahasa apa? Berbahasa Arab. Hari ini sebagian besar umat Islam tidak mengenal nabinya. Ya Pak, saya mohon maaf ya, saya punya banyak ilmu ya, saya cuma satu aja, cinta kepada Rasul. Karena syarat untuk mencintai Allah itu mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Buka matanya dong. Tidur nih. Tatap mata saya. Ngantuk nih. Nah, waktunya sekarang mau waktu tidur sebetulnya. Ya, Nabi itu habis Isya tuh nggak banyak bicara, bicara seperlunya habis tidur supaya bisa bangun tahajud. Ya, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Jadi kalau kalian mencintai Allah, kata Allah ini kepada Nabi, katakan kepada umat, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Saya tahu nggak banyak ayat, cuma saya pahami itu. Kalau saya cinta sama Allah, buktinya apa? Saya ikutin Nabi dong. Makanya beginilah penampilan jadinya. Leje-leje orang, hina orang, oh kayak zaman onta lo, goblok lo ini semua, Arab-Arab lo ini semua, teroris lo, radikal, bodoh amat. Takbir. Mestinya lagu orang kayak mati tadi itu, langsung dapat hadiah. Cinta nggak sama Nabi sih, saya mau tanya. Coba angkat tangan yang cinta sama Rasulullah. Angkat tangan. Yang angkat tangan jangan-jangan nggak cinta nih. Nggak dengar nih. Ayo, yang tinggi. Ya Allah, ini pecintamu semua ya Allah. Amin. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Allahu Akbar. Man haya sunnati, kata Nabi. Ini hadis Nabi nih. Siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia bersama denganku di dalam surga. Allahu Akbar. Saya di sini pertama-tama hijrah dulu. Saya pertama hijrah masuk masjid itu tahun 2000-an. Udah lahir belum sebagian? Belum lahir ya. Jadi sebagian orang yang tak mengenal saya, dia bully saya mati-matian, habis-habisan caci maki saya di sosmed. Ini ustad baru taubat ceramah-ceramah. Saya naik ceramah ini 13 tahun setelah taubat, setelah hijrah baru saya sampai. Sebelumnya saya bersembunyi hilang, tidak tahu kemana, datang dari rumah ke rumah, datang ke kiai-kiai, pondok-pondok, belajar lagi Quran, belajar lagi hadis, hafal ini itu. Setelah dikasih tahu sama ustaznya, silahkan, baru saya tampil. Ya. Jadi saya hijrah sudah berapa tahun? 2000, sekarang 2000 berapa? Berarti sudah 19 tahun. Saya pakai sorban ini sudah 19 tahun. Dulu nggak banyak orang pakai sorban. Sekarang udah jadi tren, Pak. Artis-artis bersorban, jenggot celana cingkrang, itu jadi tren. Nah, hijrah. Ajib. Dulu nggak ada orang pakai niqab, jarang pakai jilbab gede. Sekarang nih kalau artis pergi umroh nih pakai cadar, langsung upload di Instagram. Bangga dia. Keren. Memang benar pakaian yang terindah di dunia itu pakaian Rasulullah. Cuman pertama-tama dihidupkan asing. Paham asing?
Al-Ghurabah. Ini asing, orang asing ya. Di sebuah kerajaan ada seorang raja punya kucing. Kucingnya untung ekornya, Pak, enggak ada ekornya. Jadi kucing raja ini kalau jalan nunduk-nunduk, malu terus dia. Lihat kucing-kucing lain panjang ekornya. Kucingnya raja enggak punya ekor. Raja kasihan sama kucingnya. Dibikinlah sebuah peraturan kerajaan, sebuah peraturan undang-undang, seluruh kucing yang ada di kerajaan untuk menghormati kucing saya, potong ekornya. Akhirnya satu kerajaan tidak berekor lah kucing itu. Paham? Setiap lahir kucing potong ekornya, lahir kucing potong ekor, supaya kucingnya raja punya teman. Bertahun-tahun begitu peraturan berlaku hadirin sekalian, hingga satu hari datang satu rombongan kucing yang dari kerajaan tetangga. Datang dia masuk ke kerajaan yang kucing tak berekor tadi, panjang semua ekor kucingnya. Itu kucing di kerajaan tadi guling-guling ketawa perutnya. Kok panjang ekornya ini? Gitu. Padahal yang benar yang mana? Yang panjang ekor itu yang benar. Jalan yang begitu indah dulunya karena sudah tidak lewati, telah ditumbuhi oleh semak belukar. Ketika ulama membersihkan jalan ini, orang salah faham, dia pikir buat jalan baru. Apa-apaan ini gitu. Kok ada Islam kayak gini? Dulu nggak ada kayak gini karena sudah lama ditinggalkan, Pak. Ya. Yeah. Coba lihat di Monas tadi, di Museum Nasional, itu sejarah-sejarah. Rombongan jamaah yang berangkat tahun 1900 sebelum Indonesia merdeka, seluruhnya bersorban. Seluruhnya bersorban. Ulama-ulama kita dulu dimuliakan di Mekkah, di Madinah, bahkan jadi imam Masjidil Haram, bersorban semua. Pangeran Diponegoro orang Jawa bersorban. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional hari ini orang Minang bersorban. Jadi ini pakaian dulu sempat tren 100 tahun yang lalu. Ya, sebelum Indonesia merdeka. Lalu muncullah satu figur sosok proklamator, Bung Karno. Dia pakai peci hitam ini. Bagus juga, bukan salah ya. Ini peci Ka'bah ini. Simbol Ka'bah. Hitam. Kamu rapat ke sini dikit dong. Jangan jauh-jauh. Santri nih. Rapat sini ya, ngobrol kan. Jangan sembunyi, sini. Kadang-kadang dia sembunyi sengaja biar tidur. Kita ini jarang-jarang ketemu, sekali-sekali ketemu ditinggal tidur. Janganlah. Ya. Muncul yang baru Indonesia semua pakai topi hitam itu, Pak. Itu sejarahnya. Oh, saya orang Muhammadiyah pendiri, saya nggak pakai sorban. Pendiri Muhammadiyah siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bersorban apa enggak? Lihat di Google tuh kalau nggak percaya. Oh, saya Banser, Pak. NU saya, Pak. Banser. Saya nggak bersorban. Pendiri NU bersorban enggak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bersorban. Jadi ini bukan budaya dia, ini sunnah Nabi. Saya dapat ijazah sorban ini di Mekah. Berapa tahun yang lalu sama Ustaz Abdul Samad, kita datang ke Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama yang disegani di Mekah, zuriatnya Rasulullah. Saya datang ke rumah beliau, dikasih ijazah sorban. Diajarkan bagaimana pasang sorban cara Rasulullah SAW. Ini ada sanadnya, bukannya hadis yang bersanad. Amal yang bersanad, wudu itu harus ada sanadnya. Kalian berwudu dari siapa belajarnya? Itu harus jelas, kan di internet, nggak boleh belajar di YouTube. Google, Syekh Google itu boleh, tapi untuk berguru antum mesti punya guru, paham? Sholat mesti ada gurunya. Bagaimana cara angkat sholatnya? Saya belajar dari guru saya begini sholatnya, di ini posisi jarinya, harus jelas. Jangan di internet, jangan di CD belajarnya, jangan hanya dengar radio terus kita pikir kita sudah berilmu. Tidak, ilmu itu harus pertanggungjawabannya. Paham? Ini sorban jangan dipermasalahkan. Sepakat? Sebelum tidur pakai cilak. Kalau mau sunnah, itu sunnah Nabi. Banyak fadilahnya. Tahu cilak ya? Batu ismit yang hitam itu. Kumis boleh melewati batas bibir. Kalau mau pakai kumisnya pendekin. Enggak boleh panjang. Kalau bisa dipotong. Pakai siwak. Saya ada bawa siwak. Nanti saya kasih hadiah yang bisa jawab pertanyaan saya. Ya.
2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Mewangikan mulut, memutihkan gigi. Fadilah siwak ini banyak. Banyak fadilah siwak. Nah, sekarang kita kapan terakhir pakai siwak? Zaman onta Bang Dery pakai siwak. Sekarang zaman modern, mana ada siwak-siwakan sekarang. Sekarang sikat gigi plastik. Itu zaman dulu begitu. Sampai kiamat ini air tak akan sama dengan air Zam-Zam. Ya. Fungsi memang sama, melepaskan dahaga. Fungsi memang sama, membersihkan mulut. Tapi beda. Ya, jangan kadang-kadang kita mengamalkan sunnah ini pakai logika. Semua yang Nabi buat pasti yang terbaik. Saya pernah pakai tangan. Terus teman pakai sendok. Saya bilang, bro, kalau mau dapat fadilah pakai tangan itu lebih hasan. Karena Nabi mengajarkan makan pakai tangan. Dibilang zaman Nabi nggak ada sendok, bro, makanya pakai tangan. Saya bilang, pikir, otakmu fungsikan. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada baju perang yang begitu indah ukirannya. Pedang Nabi ada di museum. Itu ukirannya sangat indah. Ada kaligrafi pedangnya itu di tengah itu. Ada ukiran. Zaman dulu orang bikin pedang begitu indah, bikin topi perang begitu indah, bikin baju perang begitu indah, bikin sendok dikit jadi itu. Masa orang dulu gak bisa bikin sendok? Ya Pak. Kadang-kadang kita ini terlalu pintar dalam menyikapi ini sunnah. Hari ini banyak ada, bahkan mohon maaf ya, sekarang lagi viral itu ada kiai. Saya tidak pernah komentar jelek tentang dia ya, karena saya masih ta'zim. Masih banyak kebaikan-kebaikan beliau. Tapi karena sunnah ini tentang Rasul difikir-fikirkan, akhirnya jadi masalah. Akhirnya sekarang seluruh umat Islam menghujat. Jangan coba-coba meremehkan Nabi, Pak. Rasulullah SAW ini kalau bukan karena Nabi, tak akan diciptakan di dunia. Tak akan diciptakan itu Adam. Insan kamil, manusia sempurna, Rasulullah SAW. Kelahiran Nabi benar dengan kelahiran kita. Kelahiran Nabi tidak mendatangkan kesakitan sedikit pun kepada ibunda Aminah. Proses kelahiran dibantu oleh Jibril alaihissalam. Beda dengan kita. Kita nangis, lahir menangis. Nabi bertasbih memuji Allah ketika terlahir ke dunia, bukan menangis. Bercahaya hadirin sekalian, padam semua api sesembahan orang Majusi ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difikirkan pakai logika, kalau cahaya keluar, dilihat Yahudi, dipateni katanya. Ini soal adab. Saya bilang jangan terlalu pintar, biasa baca hadis, baca ayat sami'na wa ta'ana. Paham? Rasulullah SAW itu dari bayinya dipenuhi dengan keberkahan. Nggak main-main, Pak. Wajah terindah yang pernah Allah ciptakan adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang terindah adalah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyuman yang terbaik adalah senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi bercahaya. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha hendak memasukkan jarum ke lubang, benang ke lubang jarum, tidak masuk, didekatkan ke kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru masuk. Guru saya cerita kayak gini. Bercahaya. Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi. Kebiasaan istri-istri Nabi, kalau Nabi berkeringat, dia kumpulkan keringat Nabi, dimasukkan ke sebuah tempat botol dengan parfum. Keringat Nabi. Seorang sahabat pulang ke rumahnya, dia berjumpa dengan istrinya, lalu istrinya pun mulai berpikir, kenapa suamiku wangi banget? Kalau cewek-cewek sekarang udah pikir, oh jangan-jangan buka cabang nih, parfumnya beda parfumnya. Ya, dulu sahabat, dia pulang ke rumah, istri bertanya, kenapa kau begitu wangi suamiku? Dia cuma, ya Allah, tadi aku berpapasan dengan Rasulullah jalan dan aku menjabat tangannya, sehingga wangi tangan Nabi menempel di tangan sahabat tadi dan tidak hilang sampai dia meninggal dunia. Seumur hidup Rasulullah tak punya bayangan. Jangankan jasad Nabi, jangankan kulit Nabi, jangankan darahnya Nabi, jangankan hati jantungnya Nabi, jangankan rambutnya Nabi, bayangan Nabi sempurna hadirin sekalian. Nabi SAW Allah muliakan bayangannya. Nabi seumur hidup tak punya bayangan. Allah tak izinkan manusia lain untuk menginjak bayangan kekasih. Bayangannya pun tak boleh dihinakan. Dari lahirnya Nabi dinaungi awan, kemana Nabi berjalan awan menaunginya, matahari tak berani menyentuh kulit Nabi SAW. Jangan dianggap remeh Rasulullah, Pak.
100 kecerdasan yang Allah ciptakan, 99 kecerdasan diberikan kepada Rasulullah SAW sendirian. Satu kecerdasan dibagi untuk seluruh manusia, termasuk Nabi. Nabi 99 kecerdasan. Sendal Nabi, sendal yang terbaik. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melepaskan sendalnya hendak bermuwajahah dengan Allah, menerima perintah salat. Apa Allah katakan? Ya kekasihku Muhammad, ya ayuhan Nabi, wahai Rasulku, pakai sendalmu. Sendal Nabi berjalan di Sidratul Muntaha. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima Taurat di Bukit Tursina. Apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Jadi jangan remeh-remehkan Nabi. Nama yang terbaik adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintaan kepada Nabi, para sahabat hadirin mulia, begitu tingginya mereka mencintai Rasulullah, melebihi cinta mereka kepada siapapun juga di dunia ini, termasuk melebihi cintanya kepada diri mereka sendiri. Ya. Orang yang menangis untuk kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ampunkan dosa umatku, dosa yang belum kita buat. Nabi sudah menangis untuk ampunan dosa-dosa kita. Bagaimana cinta Rasulullah kepada kita? Bahkan ketika wafatnya Nabi, apa Nabi katakan? Rabbi ummati, ummati, umatku, umatku. Please deh ya. Jangan bilang Nabi nggak keurus karena kakeknya yang mengurus, kakeknya bisa ngurus cucu. Ini kurang ajar perkataan. Ini perkataan macam apa ini? Saya punya cucu saya ada. Saya ngurus anak saya enggak. Saya lebih telaten, lebih sayang sama cucu ketimbang anak. Betul nggak ibu yang punya cucu nih? Ya? Sayang kita sama anak, tapi sama cucu lebih sayang lagi. Entah itu rasa dari mana Allah berikan. Rasulullah SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, disusui oleh Halimah Sa'diyah, wanita salehah. Nabi terlahir dari rahim wanita terbaik, Siti Aminah, Ibunda Aminah. Ayahnya laki-laki yang terbaik, putra dari Abdul Muthalib, namanya Abdullah, hamba Allah. Orang gila yang mengatakan Nabi kafir, Pak. Ada orang yang mengatakan ayah Nabi di neraka. Siapa? Itu pasti penafsiran salah. Yang dimaksud Abi, itu banyak ulama menjelaskan. Abi itu pamannya Abu Talib, pamannya Abu Lahab, itu adik kandungnya Abdullah. Rasulullah tak pernah menatap wajah ayah kandungnya karena dalam rahim ibu ketika hamil, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya terlahir di zaman fatrah, al-fatrah, tidak ada nabi, terpisah dari Nabi Isa begitu lama. Maka antum ngaji hati-hati, Pak. Saya memang enggak banyak ilmu, Pak, tapi kalau ada orang menghina Nabi, menghina ayahnya Nabi, menghina ibunya Nabi, wallahi saya siap mati untuk orang itu. Jangan coba-coba. Tak mungkin orang suci, manusia terbaik lahir dari rahimnya orang kafir. Tak mungkin. Allahu Akbar. Takbir. Tak mungkin. Ruh Nabi terjaga dari zaman Adam alaihissalam, dititipkan di rahim-rahim wanita-wanita soleh, wanita terbaik. Di rahimnya Ibunda Hajar, kemudian lahirnya Ismail, turun ke orang-orang terbaik sampai Ibunda Aminah. Jangan kalian bilang ibu ayah Nabi di neraka. Adab mau nggak ada. Kurang ajar. Coba boleh datangkan semua ustadz yang bilang ayah Nabi di neraka. Pakai akal ya. Agama ini agama orang berakal. Paham antum? Antum setuju nggak ayah Nabi di neraka? Nggak ada. Oh, ada dalilnya. Dalilnya ada. Penafsiranmu yang salah. Menangis itu Habib Umar menjelaskan, Habib Rizik menjelaskan. Rasulullah terlahir di zaman fatrah. Manusia yang terbaik. Suara yang terbaik suaranya Rasulullah, merdu. Lebih merdu dari suaranya Daud alaihissalam. Kesabaran Nabi lebih sabar daripada Ayub alaihissalam. Sabarnya Nabi, tawakalnya Nabi lebih tawakal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya Nabi lebih hikmah daripada Sulaiman alaihissalam. Kekuatan fisiknya Nabi, tenaga Nabi lebih kuat daripada Musa alaihissalam. Tampan Rasulullah lebih tampan daripada Yusuf alaihissalam. Sallu ala Nabi. Antum kenal Nabi antum? Tak seorang pelukis pun yang mampu melukiskan indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ente bilang Nabi meler-meler hidungnya waktu lahir, waktu bayi.
Tobat. Sekarang seluruh ulama sepakat dengan tobat nasuha. Jangan main-main dengan Rasulullah. Nih orang Islam Pak, tidak sholat, tidak ngapain, tapi Nabi dihina Pak, dia turun ke jalan, dia siap mati Pak. Betul nggak? Jangan coba-coba hina Rasulullah SAW. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat mencintai Allah, cintai Rasulullah. Syarat mencintai Rasulullah, cintai sunnahnya Rasulullah SAW. Cintai keluarganya Nabi, cintai keturunannya Nabi. Pak, ada habaib, syahid, sakit dia, mungkin tak sempurna kesehatannya, akalnya, kalian muliakan. Majdub. Kadang-kadang seperti orang-orang sakit ingatan, di tubuhnya mengalir darahnya Rasulullah, kita muliakan. Ya, kalau ustadz nih, ulama, kiai, sakit jiwa dia, hilang ilmunya, hilang kemuliaannya. Ya, Pak. Tapi kalau habaib, meskipun ada masalah dengan kesehatannya, dengan akalnya dan sebagainya, dia tetap mulia. Kenapa? Di tubuhnya mengalir darahnya Rasulullah SAW. Cintai keturunan Nabi, ya, muhibbin, cintai para habaib. Ibu jangan hinain habib, habib apaan habib. Hati-hati, jangan hina. Maka inilah pentingnya kita nih berkhidmat kepada umatnya Rasulullah SAW, itu tanda cinta kepada Nabi. Karena Nabi SAW mencintai umatnya melebihi segala-galanya. Waktu wafatnya Nabi tak bilang ya Rabbi, istriku, istriku, anakku, sahabatku, tidak, umatku, umatku, umatku. Bu, ibu punya anak yang gede sudah SMP, yang kecil masih TK. Ya. Kemudian anak yang besar tadi, setiap hari dia bilang, dia bernyanyi, dia bersyair, ibu, mama, Umi, aku cinta sama Umi, aku sayang sama Umi. Dia pijit-pijit kaki ibu. Tiap hari dia bersandung bersyair, kasih bunga, pokoknya semua dia buat. Aku sayang ibu, aku cinta ibu, demi Allah aku sayang ibu. Adeknya main, dia biarkan, dia nggak jaga adeknya. Dia sibuk memuji-muji ibunya. Tahu tuh adeknya masuk got. Kira-kira nanti yang diomelin siapa? Kakaknya kau ini. Nyanyi-nyanyi aja tiap hari, cinta terus. Adikmu kalau sayang sama mama, sayang sama ibu, jaga adikmu. Sayangi adikmu. Jangan sampai adikmu nyebrang jalan ditabrak mobil. Paham nggak? Hari ini cinta. Ya Nabi salam, buat nyanyi harus cinta. Tapi umat Nabi di luar sana nggak sholat. Dia sedang berlari menuju jahanam, kita biarkan, ini bahaya. Tanda cinta kepada Nabi, berkhidmat, layani umat Nabi, sayangi umat Nabi. Jangan sampai satu orang pun umat Nabi yang masuk neraka. Nabi itu sedih, Pak. Imam Malik rahmatullah alaih pernah hadir mulia satu kali berdebat dengan Raja Mu'tazilah. Akhirnya di penjara Imam Malik, dijatuhi hukuman cambuk. Ketika dicambuk, apa kata Imam Malik? Aku maafkan dia, ya Allah, ampunkan dosa dia. Dicambuk lagi, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah, ampunkan dosa dia. Dicambuk lagi, berteriak orang melihat, ya Allah, aku maafkan dia, tolong ampunkan dosa dia. Orang bertanya, ya Imam, engkau dizolimi, engkau disakiti, dicambuk, kenapa? Doakan ampunan untuk dia. Apa jawaban Imam Malik? Aku malu berjumpa dengan Rasulullah SAW nanti kalau saja ada satu orang umatnya masuk neraka gara-gara menzolimiku. Cintanya kepada umat Nabi. Satu orang hadirin sekalian dicaci maki di jalan, di pasar sama satu orang. Dia diam saja, caci maki sampai orang tadi pergi. Orang bertanya, kenapa kau diam? Dia bilang, enggak, aku enggak akan balas dia. Kenapa? Nama orang yang mencaci makiku sama dengan nama kekasihku. Siapa? Muhammad. Jadi orang yang ngomel-ngomel ini namanya Muhammad. Ini wali Allah tadi nggak balas karena penghormatan kepada namanya tadi.
Imam Syafi'i rahmatullahi punya anak laki-laki 12 orang. Semua anaknya diberi nama Muhammad. Orang bertanya, apa tidak ada nama lain ya Syekh? Dikatakan, setiap kali putraku lahir aku berusaha mencari nama yang indah untuk anakku, dan aku tak temukan nama yang lebih indah daripada Muhammad. Hari ini kalau ada orang nama kadang-kadang Muhammad Syafi'i, kadang-kadang Muhammad Idrus, itu dipendekin M Syafi'i. Saya suka protes tuh. Kau bikin Muhammad S. Jangan Muhammadnya kau pendekin. Iya. Muhammad Thohir, M Thohir gitu. Bilang Muhammad T gitu loh. Kalau mau dipendekin juga. Paham apa? Allahu Akbar. Saya yakin hadirin sekalian, orang-orang yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah, Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Nabi berjanji, man tamassaka bis sunnati 'inda fasadi ummati. Man tamassaka bis sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Siap hidupkan sunnah? Jamaah mulai nih, jangan sampai antum mabit tapi minum tangan kiri. Cinta Rasulullah, minum tangan kiri. Kata Nabi, minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Mau tahu cara minum yang benar? Nih, air. Kalau panas nggak boleh ditiup. Jangan ditiup minuman. Dilihat dulu airnya, jangan sampai ada kecoa di dalamnya. Ya, karena tai cicak di dalamnya. Kadang-kadang kita nggak tahu, Pak. Nyalakan lampu kalau malam-malam di rumah, jangan langsung minum. Dilihat, bahkan ada sebagian guru saya mengatakan posisi tangannya begini, kelingking di bawah. Dia bilang kalau kelingking kayak gini minumnya baca bismillah, kalau ada racunnya itu pecah tuh gelas. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah coba, nggak jelas juga. Tapi yang jelas itu ulama yang mengatakan itu dia punya ilmu tentang perkara itu. Boleh percaya, boleh enggak? Saya karena belum temukan hadisnya. Cuman minum harus tangan kanan. Baca bismillah, tiupkan di air bismillah. Alhamdulillah. Berapa kali sunahnya? Enggak, bismillah. Alhamdulillah. Haus saya, Bu. Bismillah. Alhamdulillah. Paham? Satu gelas air bisa membuat orang mulia dalam pandangan Allah, satu gelas air bisa membuat orang hina dalam pandangan Allah. Jangan remehkan Pak minum, Pak. Boleh nggak minum tangan kanan? Berdiri. Boleh nggak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri air Zam-Zam. Saya sering tuh ngelihat di Mekah, ibu-ibu kalau minum diambil gelas air Zam-Zam, ngadap kiblat, ngadap Ka'bah. Orang Indonesia rata-rata begini, orang Indonesia, ibu-ibu jamaah umroh dari Indonesia berkata gitu. Dia berdiri, mata berkaca-kaca, mulut komat kamit. Nah, gelas dipegang dengan tangan kanannya, berdiri dia. Udah, panjang doanya. Kemudian pas waktu minum, saya pikir minum, tahu-tahu dimasukin jarinya ke dalam. Biar putih mukanya gitu. Itu khas jamaah Indonesia tuh. Saya bukan sekali-kali, makanya saya sering sampaikan karena berkali-kali saya lihat. Berarti ibu tadi faham khasiat air Zam-Zam. Ya kalau mau semprot wajah, mau kinclong wajahnya, pakai air Zam-Zam. Siap? Boleh berdiri. Hanya air Zam-Zam. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan kata Nabi. Salaman tangan apa? Berpelukan dari sebelah mana? Masuk masjid kaki apa? Keluar? Masuk toilet? Keluar? Amalkan itu agama. Agama itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan. Masuk toilet dengan cara Rasulullah. Masuk kaki kiri, di depan toilet baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk kaki, pakai alas kaki, pakai tutup kepala. Jangan berlama-lama di toilet. Tolong ya, yang lagi hafalan one day one juice, tanggung nih satu halaman lagi. Baca toilet, baca Quran di toilet, haram hukumnya. Kenapa baca? Tanggung bang satu halaman lagi. Enggak boleh, haram, bukan pada tempatnya. Enggak boleh bawa lafaz Allah,
Tidak boleh banyak bicara. Apabila orang ucap salam, jawab. Kecuali ibunya yang ucap salam. Ibu kita yang panggil, kita boleh jawab dalam toilet. Tapi kalau orang-orang lain tidak boleh. Bersegera di dalam toilet, jangan berlama-lama, jangan berandai-andai, jangan nonton YouTube di toilet. Panjang. Orang antri itu ada yang tidur lagi di pesantren. Orang antri udah panjang antri, dia tidur di toilet. Ya, itu tempat syaitan. Jangan berandai-andai merencanakan perkara-perkara sesuatu, pikir nama anak lahir, toilet jangan. Dan tempat ilhamnya di toilet itu anak jadi kayak tai hidupnya nanti. Iya. Iya Pak ya. Cepat dan kalau masuk toilet yakinkan ada airnya. Kadang udah selesai nanya airnya. Pas mau bersuci, mutahara, air mati. Nah, bahaya kan? Ya, ada kayak gitu Pak. Masuk toilet itu siram kaki dulu. Duduk, Pak. Buang air kecil berdiri apa jongkok? Benar. Jongkok. Tapi kenapa banyak yang berdiri? Jongkok. Boleh nggak berdiri? Boleh. Nabi pernah berdiri di tempat tumpukan sampah darurat. Tapi kalau di tempat biasa, jongkok. Tapi susah bang, kalau orang pakai celana jeans itu memang didesain sama orang-orang yang desainernya itu untuk bagaimana orang-orang kita ini kalau pakai celana itu susah untuk menghidupkan sunnah. Itu settingan mereka. Susah kalau pakai jeans jongkok tuh. Maka pakai sarung. Kalau antum pakai celana panjang, usahakan bawa kain sarung khusus untuk sholat. Ya bang. Karena kalau orang berdiri pipisnya kemungkinan ada najis di celananya. Kalau dia ada najis di celana kita, wudhu kita tak sempurna. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Paham? Diancam siksa kubur. Mau nggak boleh Pak? Sembarang-sembarang. Ya adik-adik, kamu jangan pipis sembarangan. Kadang dicari lubang semut. Mana lubang semut? Dihajar sama dia. Bagi kita kencing, bagi semut tsunami Pak. Ya. Tak boleh buang air kecil di bawah pohon-pohon berbuah. Di bawah pohon beringin, tempat orang nongkrong, ente kencing di sana, dosanya besar. Nah, nggak boleh buang air kecil di belakang truk yang lagi parkir, itu nggak boleh juga. Sekarang truknya jalan gimana? Kacau. Kadang-kadang nih bapak-bapak nih masalah ini berantakan. Masalah-masalah dia Pak. Pipis cebok yang benar. Kadang saya lihat tuh, kita lagi di jalan tol kan ada orang turun di mobilnya, berdiri, terus kan nggak ada air, nggak ada daun di sana, goyang-goyang, jalan lagi Pak. Mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, amin. Ya. Di sungai gimana di sungai? Di kampung-kampung kan orang di sungai itu buang air kecil tuh. Itu dibahas dalam Islam Pak. Buang air kecil di sungai itu ikut arus supaya cipratannya nggak balik ke kita. Tapi kalau buang air besar kita membalik posisi, membelakangi arus. Kenapa? Kenapa? Supaya tidak muncul kesedihan di dalam hati. Ya. Biarkan yang berlalu, jangan usah ditatap-tatap. Ya Allah, itu kan nasi padang kenapa jadi begitu? Ini kan penyesalan, tidak boleh. Ikhlaskan. Jangan usah ditatap-tatap. Sempurna ini agama, Pak, Bu, kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Sekarang hari ini orang merasa gelisah dalam mengamalkan agama. Enggak enak, aku udah sholat bang, aku udah puasa bang, aku udah haji, aku udah umroh, aku udah baca Quran. Tapi kenapa hatiku enggak tenang? Enggak enak rasa hidupku ini bang. Kenapa? Ada enggak yang merasa gitu? Aku udah sholat tapi aku tetap gak bahagia, kemana? Coba periksa amalan kita. Mungkin kita ada meremehkan amalan-amalan sunnah yang kita anggap kecil. Ini ada mobil nih Bu, mobil build up. Mobil mewah miliaran harganya. Setir bagus, gas oke, bensin full, mesinnya mantap.
tapi satu rodanya nggak ada anginnya. Satu pentil bannya itu depan tuh nggak ada anginnya. Jalan, nggak enak itu mobil dibawa. Maka jangan remehkan meskipun cuma angin di satu roda, apalagi nggak ada rodanya satu. Nggak bisa jalan tuh mobil. Roda ada, semua ada, setir nggak ada. Setir ada, remnya nggak ada, kacau. Maka jangan meremehkan amalan di dalam Islam sekecil apapun itu. Meskipun itu hanya masalah potong kuku. Bunda, ayahanda, abang-abang, adik-adik, lihat kukumu. Panjang enggak? Alhamdulillah. Kuku yang panjang tempat bernaungnya syaitan. Mak-mak tuh suka manyang-manyang kuku. Saya tanya sama tukang-tukang, saya lihat di TV itu, di YouTube, Ningsih, yang lagi rame itu, Tinampi, Rukiah, itu pasiennya 80% perempuan. Banyak perempuan yang kerasukan setan, kukunya panjang-panjang. Iya. Coba lihat. Potong kuku ya. Kalau ada yang bawa, kalau ada potong kuku pergi ke Indomaret beli sebentar. Potong kuku. Potong kuku gimana caranya? Ini yang saya belajar dari guru saya. Saya belum temukan hadisnya juga, saya belum baca langsung, tapi saya dengar dari guru saya. Tentu dia belajar dari guru dia itu. Jari telunjuk dulu katanya. Jari tengah, jari manis, jari kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, jempol kanan. Ingat? Yang pertama apa? Udah, paham. Terus jalan terus. Kalau kaki dari kanan ke kiri. Sempurna nih sampai nanti kalau kita lanjutkan sampai subuh nggak selesai. Nah, jadi hadirin sekalian, intinya kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jangan remehkan sunnah. Bapak-bapak mohon maaf ya. Nih jenggot. Ini beda kita dengan perempuan. Perempuan nggak ada yang berjenggot. Belum ada yang jenggot, coba lihat, berdiri coba berdiri. Ya, mohon maaf ya, bukan menyindir yang tak berjenggot. Tapi jangan hina jenggot, jangan remehkan jenggot. Banyak guru-guru kita tak berjenggot, ustaz-ustaz tak berjenggot, tapi dia tak meremehkan jenggot. Dia punya dalil, alasan sendiri, mungkin gak cocok lah, mungkin ini semua lah, gatal lah, macam-macam lah, ada uzur lah dia dalam menghidupkan sunnah ini. Ketika dia cukur dengan kesedihan, bukan dengan kesombongan. Aku yang paling ganteng di sini. Gak boleh gitu. Lihat orang gue jenggot, tua kali bentuk pakai jenggot. Mbek kayak kambing kamu. Jangan hina jenggot. Ini ya, bapak-bapak yang ada jenggotnya biarkan tumbuh. Kenapa? Karena ini satu-satunya sunnah yang menempel pada tubuh kita 24 jam. Kita tidur, kepala jenggot ngalir terus. Kita berjalan, kalau jenggot. Kalau 40 tahun kita pelihara jenggot baru kita meninggal dunia. Selama 40 tahun mengalir pahala jenggot ke buku catatan amal kita. Jangan sampai itu kecil tuh, nggak ada yang kecil Pak, itu besar. Siap? Ya, nanti kalau gede punya jenggot ya. Ini ya. Ketek, cabut. Benar nih Pak, nggak ada orang kita nih ngaku cinta Nabi tapi semua gondrong keteknya. Nggak boleh, dicabut, dicukur kalau. Ini fitrahnya Rasulullah SAW. Maka buka kitab. Pakai wangi-wangian, parfum. Ya. Kadang Pak, masya Allah ya, bukan nyebut nama orang ya. Kita sholat nih, samping Allah, samping sholat, khusus sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini abab. Sampai ketiga kanan, tiga kiri, kalau nggak ada nafas pingsan tiga-tiganya. Udah ada yang rokok, makan jengkol, nggak sikat gigi, bayangkan Pak. 3 hari nggak sikat gigi. Amin. Kalau sadar itu agak bau, dalam hati aja Pak. Jangan terlalu keras tidurnya. Saya pernah batalin sholat gara-gara itu nggak kuat Pak. Tak nafas, pas narik nafas, lewat itu bau. Pecah kepala rasanya Pak. Nggak boleh bau-bau ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu Masjid Nabawi. Terus sahabat datang, Nabi dekati satu persatu.
yang mulutnya ada bau bawang, bau makanan, Nabi suruh keluar. Jangan masuk ke tempat ibadah kami, bau-bau itu. Paham? Jadi teman-teman mau ya, yang masih ahli hisab, sebelum sholat masuk masjid, pakai siwak yang benar, disikat gigimu yang bersih. Ya. Ya. Siap? Nah, jangan remehkan agama. Nah, jadi apa sunnah yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, laki-laki. Jangan ibu-ibu pikir tidak masalah salat di rumah. Kadang-kadang yang mama ini dia rayu suaminya, abang ini jangan ke masjid terus, orang aja yang diurus. Sekali ngimamin kami di rumah lah. Jadi suami yang bertanggung jawab. Istri tak paham agama, suami pun cinta takut sama istri. Oh ya udahlah, akhir dia salat berjamaah di rumah. Sementara Nabi marah. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar dan aku akan datangi laki-laki yang salat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi ternyata pernah mengancam akan membakar rumah orang yang salat tapi di rumah. Tidak ada salat bagi kita kecuali di masjid. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai mati. Benar, kalau besok mati sampai besok saya apa yang antum bingungin? Ya. Siap gak? Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Di masjidlah kita nanti berkhidmat kepada umat. Di masjid kita lihat siapa yang lapar, siapa yang miskin, siapa yang tak punya kerjaan. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat muhajirin dalam keadaan miskin. Abdurrahman bin Auf pun orang terkaya di Jazirah Arab, jadi orang termiskin di Madinah ketika itu. Semua hartanya ditinggalkan. Tak ada yang dibawa satupun ketika hijrah. Sahabat muhajirin miskin, ansar miskin. Nabi SAW hadirin mulia tidak memikirkan bagaimana sahabat ini berdagang. Tidak. Nabi tidak bangun pasar. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi bangun masjid. Mereka kekurangan makanan waktu itu. Mesti Nabi kan berpikir bagaimana supaya pohon kurma ditanam dibanyak-banyakin lagi. Tapi Nabi lakukan ditebang pohon kurma, dijadikan tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya. Perekonomian di Madinah dipegang oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang yang kafir waktu itu di sana. Semua perekonomian. Orang Islam Ansar miskin, Muhajirin miskin. Nabi berpikir bagaimana umatnya hidup layak, hidup bahagia, tentram dengan keperluan yang mapan dan sebagainya. Nabi bangun masjid, diperintahkan Muhajirin dan Ansar 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam waktu 6 bulan, 100% perekonomian Madinah dimiliki oleh orang Islam. Diambil alih. Caranya bagaimana? Bukan dirampas. Mereka di masjid, mereka berpikir bagaimana orang-orang Yahudi masuk Islam, bagaimana orang-orang Nasrani masuk Islam. Sehingga tadi yang hadirin mulia, yang tadinya mereka kafir, setelah dia masuk Islam, ekonomi langsung milik orang Islam. Paham gak Pak? Kita kadang-kadang, karena kita mungkin kadang-kadang terlalu cerdas, terlalu pintar, sehingga gak tahu cara mendapatkan, menggolskan sebuah keinginan kita. Saya pernah didapat cerita dari guru saya, Kiai Uzairon almarhum, Kiai Uzairon Temboro, Madrasah Pondok Pesantren Al-Fatah. Itu di Temboro, ibu-ibu kalau ibu ke sana ya 100% perempuan pakai nikab di sana, kayak Arab Saudi di sana, kayak Yaman. Tapi itu ada di Magetan sana. Laki-laki semua pakai full sunnah. Laki-laki 100% sholat di masjid di sana. Itu kampung hafiz Quran, tiap rumah ada hafiz Quran. Jadi saya ke sana, saya dapat cerita dari almarhum Kiai Uzairon. Dia katakan teman beliau yang sama-sama kuliah dulu di Arab, mereka pulang ke Indonesia sama-sama bikin madrasah. Kawannya ini bikin madrasah pondok pesantren modern. Santri-santrinya bukan hanya belajar Al-Quran hadis, tapi belajar komputer juga, belajar juga semua biologi, fisika, semuanya diajarkan. Kimia diajarkan. Sementara di Temboro diajarkan Quran, hadis, kutubus sittah, semuanya. Santri-santri duduk di lantai. Ke sekolah kadang-kadang nggak pakai sendal. Datanglah kawannya dari pondok modern ini, datang ke Temboro. Kemudian dikatakan, Ron, zaman sekarang ini coba lihat, perekonomian dipegang orang kafir, informasi dipegang orang kafir, teknologi dipegang orang kafir, semuanya orang kafir yang pegang.
Sementara anak-anak kita nggak ajarkan ekonomi, kita nggak ajarkan teknologi, kita nggak ajarkan informasi, nggak ajarkan komputer, nggak ajarkan tentang dunia. Kita akan semakin jauh tertinggal kalau saja anak-anak kita di pesantren kita tak ajarkan komputer, kita nggak ajarkan teknologi. Ini fikir Gus Ron. Ini kawan yang memberi nasihat kepada Kiai Uzairon. Lalu beliau tersenyum. Dia ceritakan, saya masih ingat cara dia cerita. Dia bilang, itu fikirmu bagus, tapi cara mendapatkannya nggak cerdas. Kamu mau perekonomian dipegang orang Islam? Iya, harus. Anak-anak kita harus diajarkan bisnis supaya nanti nggak kalah dengan orang kafir itu. Kata Kiai tadi, kalau mau tahu, kalau pengen ibu-ibu, bapak-bapak ekonomi yang dimiliki orang Islam, sekarang coba kita sebut 10 orang terkaya di dunia. Tulis namanya. Udah? Kita cari googling, mana alamat rumahnya, di mana kantornya. Kita bagi tugas. Dari Sulaiman, kau berangkat temui itu Bill Gates, orang terkaya di dunia. Siap? Di mana dia? Di Amerika. Saya harus pulang ke rumah saya, siapkan paspor, siapkan bekal saya. Saya kirim email dulu ke Bill Gates, saya kirim surat terbuka ke dia. Atau Mark Zuckerberg, orang punya Facebook. Kamu bagi tugas saya, kamu datang ke Mark Zuckerberg ya semua ya. Berangkat semua, korbankan harta, korban diri, pergi khurus fisabilillah, keluar jalan Allah, berdakwah, temui dia, cari dia di kantornya, cari dia di rumahnya, incar dia di restoran, di mana dia ada, main golf, datang ke tempat golfnya, cari sahabat dekatnya, sahabat karibnya, kemudian fikir, doakan dia setiap malam, temui dia, pas ketemu ajak masuk Islam. Ketika orang terkaya di dunia masuk Islam, detik itu juga perekonomian milik orang Islam. Takbir. Ente pernah mikir kayak gini gak? Siapa yang pegang teknologi? Israel, Yahudi. Berangkatkan rombongan jamaah dakwah ke sana. Ketika orang-orang yang memegang teknologi dapat hidayah masuk Islam, detik itu juga teknologi milik orang Islam. Bukan anak kita ajarkan bikin teknologi, belajar sama mereka. Gak mungkin guru silat ajarkan semua jurus kepada muridnya. Kita baru bikin Mor sama Baut, dia udah bikin Apollo, Pak. Paham gak, Pak? Jadi anak-anak ini ya udahlah, kamu belajar Quran saja, belajar Quran saja, belajar hadis, dakwah. Nanti ikut Om Dery, pergi kita ke Amerika. Siap. Pergi kita ke Eropa, ke Australia. Tahun lalu saya ke Australia. Saya khotbah di satu masjid, Masjid Tempe namanya. Saya bilang ini masjid bagus juga nih. Dia bilang iya, dulu ini gereja bang, kosong gereja kita beli, dijadikan masjid. Komunitas orang Minang beli masjid di sana. Di Sydney, Pak, Sydney. Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, kalau kalian tidak mau berkhidmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berdakwah, tidak mau mendatangi mereka, kita punya masalah besar. Ini amanah hadirin. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya besok mau foto paspor lagi nih. Mau foto paspor, berangkat lagi. Cari duit sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ya, ke Cina, pergi dakwah ke Cina. Siap ke Cina? Ini banyak anak-anak muda nih, K-pop, Korea, datangi Korea. Biar gini-gini terus. Orang Korea kalau begini, I love you. Tapi kalau orang Indonesia kalau begini, minta duit. Bang, digerak-gerakin sama dia. Minta fulus. Allahu Akbar. Siap berkhidmat untuk umat. Luangkan waktu untuk umat. Banyak-banyak masak di rumah. Jangan sampai ada orang bertamu ke rumah kita nggak makan. Lebih masakan bawa ke masjid supaya bapak-bapak lama betah di masjid. Bikin minuman yang enak-enak, bikin kacang hijau semua apa? Kolak-kolak itu antar ke masjid. Supaya bapak-bapak ini nongkrongnya di masjid bukan di kafe. Ini kadang-kadang bang, kita ngobrol di masjid baru setengah jam kering kerongkongan, keluar cuma air putih aja. Maaf. Kalau di kafe ada es teh keluar, betul? Ada kopi jahe semua keluar. Makanya kenapa itu restoran penuh ramai makmur, masjid sepi, masjid tidak ada khidmat. Ya, masjid ini apalagi masjid Tauhid ini adalah mesti ada dispenser di setiap pintunya. Ada kopi, ada susu, ada teh. Bikinkan. Betul nih, setiap orang diumumkan.
datang ke masjid, ngopi gratis, free kopi morning, makan gratis. Kalau bisa ada masjid di Bintaro, Masjid Raya Bintaro, dia bikinkan langsung dibelikan itu alat kopi yang kayak di kelas lewat itu Starbucks, Pak. Betul. Diaduk betul bikin cappuccino pakai gambar-gambar itu. Wih, tapi di masjid gratis. Ajib kan, daripada nongkrong di warung-warung kopi itu segelas 30.000, 50.000. Mending ke masjid gratis. Yang kurang ajar datang ke masjid ngopi nggak sholat. Itu dosanya besar banget. Ya. Di Serpong ada masjid, di samping masjid ada restoran khidmat. Apa nama restorannya? Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ajib ya. Saya tanya sama takmir, Bang, rugi nggak di restoran? Mana ada ruginya? Rusungan Pak, orang makan nggak bayar. Yang tadinya kalau makan di warteg bayarnya cuma 15.000, gara-gara makan di masjid 100.000. Untung tuh masjid, semua untung tuh masjid. Yang lebih ngeri lagi di Cibubur. Di Cibubur restoran gratis, teman-teman kita buat. Gratis itu mahal. Nah, maka tolong ya, khidmat di masjid dibuat. Kalau bisa semua orang lapar masuk masjid, dia tersenyum kenyang, dia keluar dari masjid. Haus dia masuk masjid, hilang dahaga keluar masjid. Di Masjid Nabawi ada satu tempat namanya Sufah. Di sanalah orang-orang kaya menggantungkan kurma, menggantungkan daging, makanan untuk orang-orang miskin. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap? Nah, maka ini penting hadirin. Boleh ada yang mau bertanya silakan. Tafadhal. Ini masih nyala enggak ini? Masih. Ada. Silakan, Bang. Antum bertanya jangan terlalu susah ya. Kadang pertanyaan susah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji dari Tangerang, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau misalkan kita dalam hati ingin hijrah gitu ya, sedangkan teman-teman kita masih banyak yang belum hijrah gitu ya, itu bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasi dari gangguan-gangguan mereka gitu, seperti itu Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita sambil bekerja yang tidak ada waktu, kan saya kerja dari Senin sampai Sabtu, itu bagaimana caranya supaya bisa sambil berdakwah gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum pernah dengar cerita ini enggak? Kodok enggak? Belum. Ada 15 ekor kodok, loncat-loncat. Rok. Tahu-tahu 5 ekor kodok masuk lubang. Berarti di atas tinggal berapa? 10. Di bawah berapa? Lubang lumayan dalam, Pak. Maka 5 ekor tadi berjuang, struggle, mati-matian ingin keluar di lubang tadi. Sekali loncat dalam, asal 2 loncat. 10 ekor lihat. Akhirnya 10 ekor kasihan. Lalu dia mulai ngembosin, ngomongin, gak mungkin kalian bisa keluar. Digembosin, Pak, semangatnya. Udahlah, tunggu keajaiban. Tunggu keajaiban datang. Kamu doa saja, gak usah loncat-loncat lagi, gak mungkin bisa keluar. 4 ekor terpengaruh, akhirnya berhenti meloncat. Yang 1 ekor kodok semakin diteriakin sama teman-temannya, semakin digembosin semangatnya, semakin semangat dia. Dia mundur lagi, teman-teman, gak mungkin, aduh, udah. Dia mundur, loncat, sampai keluar. 4 ekor kodok heran, 10 ekor pun heran. Kenapa ini 1 ekor semakin diteriakin semakin semangat? Ternyata setelah diselidiki, 1 ekor kodok tadi tuli. Dia pikir kawan-kawan dia teriak-teriak mengasih semangat, ngasih motivasi gitu loh. Jadi antum kalau mau hijrah, teman-teman antum teriak apa ngomong apa saja, anggap itu motivasi. Siap? Kalau kita sudah mulai hijrah di jalan Allah, dakwah. Kalau antum mau berdakwah, apa syarat dakwah? Dakwah yang sempurna itu Nabi katakan apa? Azan. Azan itu dakwah yang sempurna. Coba dengar lafaz azan, tidak ada satupun ancaman. Dakwah itu nggak boleh ngancam-ngancam, Pak. Dakwah itu sampaikan kabar gembira. Kalau orang disampaikan kabar gembira dia semangat, tapi kalau diancam marah. Manusia ini punya sifat aneh, Pak. Kalau diancam dia ngelawan. Contohnya di rokok tuh, rokok membunuhmu. Sakit hati nggak tuh?
Berhenti nggak? Enggak, kurang ajar, buktiin aja kalau bisa bunuh. Saking semangat ngerokok. Bukannya dia berhenti, kalau diancam semakin semangat. Coba kalau ini iklan, kumpulkan tutup botol ini, kirimkan ke box sekian, hadiahnya mobil Mercedes-Benz, BMW, motor Vario, motor NMAX. Oh, itu tong sampah dikurak sama mama, mana nih botol kumpulin. Kalau dikasih fadilah, kabar gembira, orang semangat. Maka dakwah itu apa? Allahu Akbar, besarkan Allah, kalimat thayyibah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, ajak kepada salat, hayya 'alal falah, tawarkan keuntungan. Enggak mau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa sunnahnya kita berdakwah? Tutup telinga. Paham? Muazin? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup kuping. Banyak muazin sekarang enggak mau tutup telinga, Pak. Nih. Paham? Jadi antum kalau mau berhijrah, mau berdakwah, nggak usah dengar kata orang. Saya kurang apa, Pak? Dihina orang di Bali dulu waktu metal, tiba-tiba saya ikut pesantren kilat jamaah tabligh 3 hari, pulang-pulang pakai sorban, Pak. Itu teman saya guling-guling ketawa, Pak. Dia bilang sakit ada. Ada yang bilang saya kerasukan setan lah, macam-macam lah semua. Aduh, kan waktu itu lagi heboh-hebohnya itu WTC. Itu saya hijrah 2001 itu. 2002 bom Bali. Diteriakin Amrozi, mau Samudra, semua teroris. Bahkan diludahin di jalan, Pak. Benar, Pak. Saya mau sholat Jumat, Pak. Di lampu merah orang lewat, diludahin. Woi teroris. Tuas. Ya Allah. Dulu yang diludahin itu cuma nabi-nabi saya. Kok Dede Sulaiman diludahin juga, ya Allah. Kemuliaan macam apa ini? Ya, Pak. Dulu Rasulullah itu diludahin, Pak. Dilempar batu. Jadi antum kalau mau masuk jalan dakwah, Bang, ini jalannya Nabi, ini jalannya Rasulullah. Kalau kita lewati jalan yang sama dengan jalan Nabi, apa yang Nabi lihat pasti kita lihat, apa yang Nabi rasakan pasti kita rasakan. Antum satu hari akan dikucilkan, akan dihina orang, akan direndahkan, akan diusir. Oh, saya pernah diusir, Bu. Pernah, sering diusir. Dikepung masjid kami sama pedang sama pentungan juga ada. Masuk satu, dulu tuh kan orang betul-betul benci banget dengan pakaian ini, Islamophobia. Kalau kita datang ke kampung-kampung, satu kampung heboh, teroris bikin bom, ayo usir, kita diusir, Pak. Kompor kita dilempar-lempar keluar masjid. Kita jamaah tabligh kalau pergi khuruj kan bawa kompor, Pak. Supaya apa? Supaya tidak berharap sama makhluk, gak berharap sama orang yang kita datangi. Kita masak. Bahkan guru-guru saya bilang kalau kamu disidangkan makan minum, jangan dimakan, jangan diminum, jangan nyusahkan orang. Kamu buat makanan sendiri, buat kompor masak sendiri. Itu dakwah. Dakwah itu nggak diundang tapi mengundang, tidak mengajak tapi tidak diajak tapi mengajak, tidak didatangkan tapi mendatangi. Itu dakwah. Nah, nanti antum kalau dakwah kayak itu ya, nanti jamaah sama teman-teman, antum datangi semua orang yang tidak berminat dengan agama, nanti insya Allah apa yang Nabi lihat kita lihat, apa yang Nabi rasakan kita rasakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bang, ini buat antum, Bang. Ini, Bang. Itu kasih mic tuh kepada ya, Bunda Afwan. Kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, banyak yang mengatakan bahwa hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Apalagi itu dikaitkan dengan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasulullah umur 40 tahun. Bagaimana sebetulnya pandangan Islam tentang umur dimulai dari 40 tahun. Terus yang kedua, banyak saya baca di berita online bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang membela Islam, lalu dikaitkan bahwa Tuhan Allah itu tidak perlu dibela, karena Tuhan tidak tidak membutuhkan pembelaan. Ya, paham. Oke. Jadi itu kata orang-orang sebetulnya maksudnya kita ambil positifnya aja baik. Hidup berawal, begin 40 years old. Nah, ketika kita udah mau 40 tahun,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, maka sebagian orang menganggap kalau 40 tahun ini kalau kamu taubat nih sampai mati biasanya nggak susah taubatnya. 40 tahun itu bang itu awal daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau catatan amal dalam Islam itu dimulai ketika orang akil balik. Ketika sudah balik, sudah mulai dicatat itu dosanya. Kamu udah balik, dipecat dosanya. Ya. Kita ambil baiknya saja, itu jangan usah dipermasalahkan. Ya. Itu benar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika berumur 40 tahun. Perintah di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila akhir ayat. Ya. Terus orang mengatakan agama nggak perlu dibela, Allah nggak perlu dibela, itu orang nggak ngaji. Jelas Allah katakan in tansurullaha yansurkum. Siapa membantu aku kata Allah, aku bantu dia. Ya. Bukan Allah. Allah memang nggak perlu bantuan kita, tapi kalau kita ingin dibantu Allah, syaratnya bantu Allah. Hari ini umat Islam tak mau membantu agama Allah, bang. Itu masalahnya, maka Allah nggak turunkan pertolongannya. Membantu agama Allah itu bagaimana? Dengan dakwah. Saya kehilangan sorban nih, umpama ya, tamsilan nih. Terus bagaimana cara membantu saya supaya saya sorban kesayangan saya hilang? Satu orang datang, bang sabar bang ya, abang sabar ya, nanti Allah ganti bang. Itu membantu juga, tapi itu bukan bantuan yang saya harapkan. Dengan nasihat-nasihat semacam itu, bantuan yang saya harapkan saya harus pergi. Teman-teman yang mendengar, sobang Badari hilang. Cari, tahu tuh dipegang sama tukang parkir di luar sana. Apa yang antum lakukan? Datangi dia, bilang, bang, itu sorbannya bang Dery yang abang pegang, tolong kembalikan kepada yang punya. Itu membantu saya namanya. Jadi membantu Allah itu kita bantu Allah. Orang hari ini banyak mencuri sifat-sifat Allah. Ada orang sombong, bang, dia sombong, datangi dia, bang jangan sombong bang. Itu baju kebesaran Allah bang pakai, kembalikan kepada Allah. Ada orang di pasar, azan dia nggak ke masjid, dia yakin toko dia ngasih rezeki, kita datangi dia, bang yang ngasih rezeki Allah bukan toko abang. Kembalikan sifat Allah kepada Allah, itu namanya membantu. Kadang sifat-sifat Allah telah dicuri oleh makhluk. Nah, dakwah inilah ulama menafsirkan sebagai wujud kita membantu agama Allah. Ya. Buya Hamka mengatakan kalau agama mau dinistakan, ini masalah bantuan pada pembelaan agama ya. Kalau agama mau dinistakan, Al-Quran dinistakan, ulama dinistakan, dihinakan. Hari ini orang menghina ulama gak karu-karuan di sosial media. Dia caci maki ulama, gak ada otaknya, betul-betul jempolnya gak ada perasaan, dicaci maki ulama. Kalau kau tak marah, kata Buya Hamka, ketika agama mau dinistakan, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja. Gak ada gunanya kau hidup di dunia. Ya. Tapi marah kita tentu harus sesuai dengan syariat. Marahnya orang Islam, lihat tuh 212, rumput pun tadi injak, betul nggak? Marah itu lagi marah tuh kumpul tuh, juta-juta orang kumpul. Jadi orang Islam jangan diajarkan toleransi, jangan diajarkan macam-macam, kita sudah paham. Tapi kita mesti menampakkan sikap, menunjukkan sikap kita. Kita nggak mau agama kita dinistakan, kita nggak mau Allah dihina, kita nggak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Allah nggak perlu bantuan kita, tapi kita perlu bantuan Allah. Paham? Jadi nggak usah didengarin bu, itu statement-statement orang-orang liberal, orang-orang yang punya pikir-pikir yang sok-sok intelektual tuh. Saya kadang-kadang nonton di TV ya, saya muak saya ngeliat betul-betul ini orang sok pinter apa yang dia pahami tentang Islam. Ada yang bilang cadar itu budaya Yahudi. Lihat tuh di gambar Firaun piramid itu bertelanjang tuh Cleopatra itu. Kata Habib Umar bin Hafiz, orang Arab sebelum datangnya Islam hobinya tabaruj, hobinya bertelanjang. Islam datang membawa syariat hijab. Niqab dia bilang itu budaya Arab. Coba googling tuh, pakaian adat orang Makkah, pakaian adat orang Madinah, pakaian adat orang Taif, pakaian adat orang Jeddah, satu pun tak ada yang bernikab. Bukan itu. Nikab itu pakaian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menutup wajah sendiri itu tak dilarang. Ya, wajah ini bukan aurat. Sebagian ulama mengatakan bukan aurat, boleh dibuka, boleh ditutup. Yang enggak boleh menutup wajahnya orang, itu enggak boleh.
Orang kalau wajah sendiri bodoh amat, muka gua kamu tutup, urusan apa kamu? Kadang-kadang saya marah sama sebagian orang ustaz tuh. Dia bilang perempuan tuh jangan pakai cadar gitu Indonesia kata. Bilang aja kamu pengen lihat muka biniku. Kita sudah muliakan, tutupi. Saya kasih tahu ya, menutup wajah ini tak dilarang negara, nggak ada undang-undang yang melarang menutup wajah. Ya. Adat istiadat nggak ada yang larang, apalagi agama. Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan perempuan, laki-laki, tapi karena terlalu tampan wajah Nabi Yusuf, kemana dia berjalan dia tutup wajahnya. Karena perempuan kalau lihat mukanya Nabi Yusuf itu histeris sampai mengiris-giris jarinya. Diceritakan dalam Al-Quran. Makanya saya kemana-mana bawa ini. Dia ketawa. Nggak bercanda itu. Oh jangan, saya nggak ada, belum pernah orang ngiris jari lihat muka saya. Tapi ada orang yang terlalu tampan, dideportasi dari Arab Pak. Nah. Orang-orang lihat semua. Nah, makanya mama ini maaf ya, yang merasa terlalu cantik tutuplah muka itu. Tahu-tahu pulang-pulang pakai cadar semua. Ya, jangan dipermasalahkan ya. Jangan dipermasalahkan. Jadi hari ini kita kembali kepada pemahaman yang benar, ikut ulama-ulama akhirat ya. Kehati-hatian itu lebih baik. Ada dua jalur dalam mengamalkan agama. Bunda, ayahanda, abang-abang, adik-adik dengar. Dua cara mengamalkan agama. Yang pertama jalur fatwa. Fatwa itu biasanya orang nanya boleh nggak, boleh nggak, boleh nggak, itu fatwa. Maka jawabannya apa? Boleh. Kalau dibilang nggak boleh dia nggak sholat. Bang, boleh nggak sholatnya nggak pakai songkok? Boleh. Bang, boleh nggak sholatnya nggak pakai koko pengamis? Boleh. Bang, boleh nggak sholatnya pakai sarung aja? Yang penting pusarnya tutup sampai lutut, aurat tutup, boleh. Itu fatwa. Tapi takwa, orang takwa cara bertanya beda. Bagaimana sempurnanya sholat saya? Bagaimana sempurnanya hijab saya? Itu takwa. Orang yang berjalan di jalur takwa seperti orang berjalan di takwa ya, di pinggir lembah api. Orang yang berjalan di jalur fatwa seperti orang berjalan di tengah-tengah lembah api, kiri kanan bahaya. Harus hati-hati betul. Tapi kalau jalur takwa, orang pakai purdah, pakai cadar itu jalur takwa. Kalau fatwa boleh buka, boleh nggak buka wajah? Boleh. Ya. Jadi pembolehan membuka wajah bagi wanita itu bukanlah anjuran, bukanlah sebuah perintah, paham? Jangan ibu salah tafsir. Oh Islam memerintahkan buka wajah dan telapak tangan, bukan, boleh dibuka. Tapi kehati-hatian, tutup. Waktu sholat buka, di mana sholat itu? Di belakang, laki-laki di depan, kita nggak lihat. Ya, tapi di Melayu, di Indonesia ini memang udah jadi budaya, kita biasa aja. Orang Arab muftaudi memfatwakan wajib terhadap semua wanita yang sudah baligh menutup wajahnya. Di Saudi Arabia, semua perempuan, maka ibu-ibu kalau pergi umrah, pergi haji, lihat itu askar polisi-polisi wanita yang menjaga Masjid Haram dan Masjid Nabawi, dia pakai purdah. Ya, Pak, wajahnya Arab ini memang agak spesial Pak. Agak bahaya kalau dibuka-buka, itu memang cantik gila-gilaan. Ya, tapi kalau mufti-mufti di Indonesia, di Malaysia, di Thailand katakan boleh dibuka. Kalau dibuka pun nggak apa-apa aja. Ya, tapi yang merasa agak sering diganggu orang di jalan, tutuplah. Ya. Saya teman saya Virgon, dia cerita datang ke rumah. Bang, anak ini kalau jalan sama bini, sama istri suka sekali berantem bang, sama orang. Kenapa? Karena istrinya cantik, digodain orang terus, dilihatin orang, dipelototin. Bahkan habis sholat, pulang dari masjid, satunya keluar dari pintu laki-laki, istrinya keluar dari pintu perempuan. Pas Virgon lagi berdiri nunggu istrinya, ada dua orang ikhwan. Oh ikhwan, orang soleh, jomblo. Keluar dari masjid, nampaklah itu istrinya Bang Virgon. Satu orang langsung bisik, bro, akhwat. Laki di samping nih, laki di sebelah. Dua orang laki-laki yang pulang sholat sedang berbisik-bisik menceritakan kecantikan istrinya. Satu orang bilang,
Ta'aruf aja. Nggak usah pacaran, langsung nikahin aja. Kurang ajar. Gimana nggak mau baca orang, Bu? Bini kita mau dinikahin dia. Bener. Akhirnya sampai di rumah, dia di rumah saya, dia cerita, saya panggil istri saya. Saya bilang, yang tolong bawa cadarmu, pasangin nih istri Bang Virgon cadar. Dipasangkan, ada video di Instagram saya, jangan lupa follow ya Instagram dari Sunan. Dipasangin cadar, itu Virgon, dia seperti orang gembira menari. Inilah jawaban dari semua kegelisahan dia. Wah, kalau kayak gini mantap ini. Dan istrinya pun bilang, mulai hari ini aku nggak lepas cadar ini sampai aku mati, supaya suaminya nggak emosian terus. Iya Bu, hati-hati. Ya, jomblo. Saya sekarang nggak mau ngebully jomblo lagi. Kenapa? Karena ustadz saya jomblo juga sekarang. Udah ya, udah habis waktunya. Kalian sekarang ambil wudhu, setelah 2 rakaat habis itu tidur. Ada pertanyaan lagi? Habis ya? Sudah. Ibu-ibu tadi ada hadiah buat ibu? Baik, ada. Ada kasih ya. Ada yang mau nanya lagi sebelum? Wah, 1, 2, baik 3. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur terima kasih atas waktunya. Nama saya Aman dari Kemayoran. Nama panggung Aman Aduhai. Mohon izin bertanya, saya khususnya pinginnya sih 24 jam sarang sunnah begitu. Dan karena ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena salah satu cinta kepada Allah itu harus mengikuti sunnah Nabi. Walaupun menurut saya ada sunnah yang berat, ada sunnah yang ringan, ada sunnah yang saya suka, ada sunnah yang menurut saya tidak disukai gitu. Ada sunnah yang besar, ada sunnah yang menurut saya kecil seperti itu. Nah, salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW itu hafal Quran. Bukan saja hafal Quran, beliau juga arti Quran dan mengamalkan isi Al-Quran seluruhnya. Pertanyaannya, ketika saya khususnya tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan kemampuan, apakah termasuk ke dalam dosa? Sedangkan salah satu untuk mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti sunnahnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi gini, amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Tak akan ada satu orang manusia pun yang mampu meniru Nabi 100%. Wallahi gak akan ada. Beliau insan kamil, manusia sempurna. Ada yang mungkin hidupkan 20%, 10%, 30%. Yang gak mampu kita istighfar, yang mampu kita amalkan. Ya, sahabat pun gak semua hafiz Quran. Ya, tapi mereka semua berniat menjadi hafiz Quran. Kan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Ya, hari ini jangan sampai kita, waduh, Nabi terkenal. Sunnah Nabi juga dong, aku harus terkenal juga dong. Bukan begitu memahaminya. Ya, karena teman saya bilang gitu. Jadi ada sunnah Nabi ini, yang Nabi buat itu bisa kita tiru. Ada yang nggak bisa kita tiru. Contohnya, Nabi SAW itu memiliki istri lebih dari 4. Tapi kita umatnya, seluruh mazhab berpendapat itu maksimal 4. Oh, aku ikut Nabi, aku 9 juga, 9, 12, enggak bisa bang. Jadi ada bagian-bagian tertentu, amalan-amalan yang hanya khusus buat Nabi. Ada yang bisa kita tiru semua, ada yang sebagian enggak. Termasuk juga kefahaman, enggak semua orang mungkin memiliki kefahaman seperti kefahaman Rasulullah SAW. Ya, sahabat-sahabatnya berbeda-beda pendapat. Khalid bin Walid sibuk dalam peperangan. Jadi yang perlu kita tiru itu sebetulnya siapa? Yang perlu kita ikuti kata Nabi, sahabatku. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau kalian ikuti salah satu dari mereka, kalian selamat. Kalau mau ikuti Nabi sempurna, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, siapa yang mungkin kita bisa ikuti? Antum pengen jadi orang kaya? Antum pelajari kehidupan Abdurrahman bin Auf. Nanti kamu akan sukses. Nah,
Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Saya sudah banyak ini, sudah semampu saya. Banyak juga sunnah yang enggak saya amalkan. Ya, saya pakai sorban, ada teman saya enggak bersorban. Saya pakai jubah, dia enggak berjubah. Saya pakai siwak, dia enggak bersiwak. Saya pakai gamis, dia enggak bergamis. Tapi teman saya ini puasa Daud dia. Satu hari puasa, satu hari enggak. Saya enggak. Ada sunnah yang saya hidupkan, antum enggak hidupkan. Ada sunnah yang antum hidupkan, saya hidupkan. Maka kita semua mesti bersama-sama menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak ada sunnah yang tinggalkan. Ya. Jadi antum mesti pahami, kita bukan Nabi, kita hanya pengikut Nabi, kita hanya pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya pengikut para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siap? Gitu Bang, ya. Antum mudah-mudahan jadi hafiz Quran, amin. Amin. Baik, itu dari saya, hadirin sekalian, minta maaf kalau ada kekurangan ya. Ada lagi Bang? Ada dua baru Ustaz. Ada, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajaz dari Jakarta Barat. Ustaz, saya mau tanya apa mengenai kecintaan, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu kan terdapat banyak di beberapa daerah, kayak semacam perayaan apa hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu Maulid Nabi. Nah, di sisi lain saya ada beberapa teman juga yang nggak memperbolehkan. Di sisi lain lagi, saya memiliki teman yang non Muslim. Nah, bagaimana cara mengatasinya di saat ada perdebatan seperti itu? Padahal saya nggak mau image Muslim itu di mata orang kafir baik gitu. Jelek. Iya, maksudnya supaya image Muslim itu tidak jelek di mata orang kafir gitu. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini antum ada dua orang, satu orang mengatakan maulid boleh, satu mengatakan maulid nggak boleh. Terus ada yang dengar, orang kafir dengar. Nah, ini berdebat, dia bingung mana yang benar gitu. Jadi antum nggak pengen Islam tidak jelek gara-gara itu. Jadi gini, sahabat sekalian ya, kita tuh sepakat kalau kita akan berbeda dalam beberapa hal. Nggak mungkin ya semua pendapat itu disatukan, karena intelektual orang berbeda-beda. Intelektual ulama, kemampuan menghafal, memahami agama ini berbeda-beda. Nggak mungkin penafsiran disatukan. Ya. Jadi sikap kita bagaimana? Antum yakini mana yang antum yakini tanpa harus menghujat perbedaan keyakinan orang lain. Karena nanti di akhirat yang dituntut itu kefahaman kita, bukan kefahaman orang. Dari Sulaiman, apakah kefahaman Abdullah sudah kamu amalkan atau belum? Bukan itu pertanyaan Allah. Ya Allah tanya, ilmu yang kuberikan di hatimu, fi sudur, di hatimu aku tanamkan ilmu, itu sudah kamu amalkan apa belum? Kalau menurut antum perayaan Maulid itu adalah sebuah kebaikan, sebuah wujud tanda rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, amalkan. Asal jangan ada amalan-amalan yang aneh-aneh yang menyelisih sunnah, yang nari-nari, yang joget-joget, macam-macam, salto-salto, jangan. Iya, kadang-kadang aneh-aneh Pak. Perempuan nari sampai malam di semua ada. Aduh, yang menyelisih sunnah tinggalkan. Tapi kalau ada tausiah, ada ta'lim, ada semua, silakan boleh. Paham? Yang melarang, dia kepahamannya Nabi nggak contohkan, Nabi nggak perintahkan, kayaknya nggak benar ini. Dia nggak amalkan. Amalkan kepahaman antum. Terus doa sama Allah, ya Allah, temanku sepanjang hidupnya maulid aja kerjanya. Ya Allah, menurut aku itu nggak pas, nggak benar, ya Allah, tolong ampunkan kesalahannya. Temanku orang baik ya Allah, dia mengamalkan, merayakan maulid itu karena cintanya kepada Nabimu. Please tolong jangan siksa dia gara-gara itu ya Allah. Ampunkan temanku ya Allah. Gitu. Yang merayakan maulid doa juga sama Allah. Ya Allah, kawanku sampai seumur hidup nggak pernah maulid nih. Seumur hidup ya Allah nggak pernah dirayakan maulid Nabi. Aku bergembira dengan kelahiran Nabimu, dia enggak, dia biasa aja. Tolong ya Allah bagi pahala maulidku ke dia sedikit aja, nggak apa-apa. Kan enak kan? Paham ya? Nggak usah diperampok, nggak usah. Khilaf ya, itu dua-duanya benar. Ya, jangan heran, khilaf ini terjadi di kalangan malaikat juga pernah khilaf. Malaikat pernah khilaf ya. Loh, dari mana bang yang ngarang-ngarang bang? Satu orang bunuh 100 orang, suruh taubat sama satu orang ulama, suruh pergi, tengah jalan meninggal. Malaikat azab turun, malaikat rahmat turun. Beda pendapat. Kata malaikat azab ini ada di Jahannam udah bunuh 100 orang. Kata dia bertaubat. Datang satu malaikat menengahi, ukur jaraknya.
ternyata 1 jengkal lebih dekat ke tempat tujuan, akhirnya dia masuk surga. Jadi ulama berbeda pendapat itu biasa, ya. Saya Bang tiap hari maulid Nabi, bukan tiap tahun, tiap hari. Coba lihat pakainya. Tiap hari saya kemana aja, kawinan pakai gini, ke diskotik pakai gini, kemana-mana ke karaoke pakai gini, benar. Saya dakwah ke diskotik bukan mau mabuk, ke sana dakwah. Pakai gini aja, bodoh amat. Saya diundang pejabat, depan rumahnya dia, dibilang sudah lepas sorban, saya pulang. Ngapain datang pejabat? Siapa dia? Aku malah lepas sorban. Habis sampai di rumah saya nyesal juga. Maksudnya kalau saya lepas sorban, saya bisa dakwah sama banyak orang di dalam. Tapi itulah, kita nggak sempurna, kita banyak salah, kita banyak khilaf, maka istighfar banyak-banyak. Siap? Udah cukup dulu ya. Jam 10:30 saya besok subuh di Depok bersama teman-teman biker subuhan. Nah, bikers subuhan. Kita akan konvoy besok pagi. Itu dari saya minta maaf. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Mohon ajak jamaah berinfak Ustaz. Jamaah ini gak usah diajak, udah paham semua nih kayaknya. Wajah-wajah dermawan, nampak, dan wajah-wajah orang kaya. Betul. Amin, amin. Saya doakan yang berinfak malam ini, Allah kalau jomblo Allah temukan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Kalau berhutang Allah lunaskan hutangnya. Yang belum umroh haji Allah berangkatkan haji umroh sekeluarga. Amin. Banyak kali doanya nih, ya. Semoga Allah selamatkan dunia akhirat, amin, ya. Tolong sekarang keluarkan duit yang paling besar, yang paling banyak, yang penting ikhlas. Siap? Yang enggak berinfak saya doakan uangnya hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.